Mengisi saldo awal merupakan kewajiban yang harus dilakukan untuk perusahaan-perusahaan yang sebelumnya telah berjalan, sehingga saldo dari cut-off dapat dipindahkan ke pemakaian program yang baru, yaitu program Track Solution. Dengan demikian, Anda dapat menginput transaksi menggunakan akun yang telah terisi saldo awal. Untuk mengisi saldo awal akun, ada beberapa tahapan yang harus Anda lalui, yaitu sebagai berikut. Sebelumnya, saya akan menunjukkan neraca saldo penutup dari PT Untung. Dapat dilihat, tabel yang ada di layar ini ada akun perlengkapan, kas kecil, piutang pelanggan A dan B, persediaan barang A dan B, kemudian ada modal di setor, laba ditahan, dan hutang dari pemasok A dan pemasok B. Dengan ada saldo debit dan juga saldo kredit. Nah, berdasarkan tabel yang ada di layar ini, tanggal cut-off adalah tanggal 15 Februari 2024. Kita akan membuat transaksi semu untuk mengisi saldo awal. Transaksi-transaksi ini kita buat dengan tanggal bukti 31 Desember tahun sebelumnya, yang berarti tanggal 31 Desember 2023. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu program Track Solution. Kemudian masukkan nama dan sandi yang telah didaftarkan. Setelah terisi semua nama dan sandi, dapat tekan masuk atau tekan enter pada keyboard. Kita tekan tombol masuk. Dan ini adalah tampilan dari program Track Solution. Langkah yang pertama adalah menambahkan ekuitas atau modal di setor. Dengan cara buka menu keuangan, kemudian kas bank dan giro, lalu pilih transaksi kas dengan mutasi masuk. Isikan tanggal bukti, yaitu tanggal 31 Desember 2023. Kemudian, pada field akun ini, isikan kas kecil 2. Akun kas kecil 2 akan digunakan untuk memeriksa kebenaran alokasi saldo awal. Lalu akun lawan ini dipilih akun modal setor, yang merupakan akun dari grup ekuitas. Kita dapat tekan tanda panah bawah ini atau dapat ketikkan modal setor di kolom akun lawan. Nah, pada contoh soal, modal setor adalah 5 juta, sehingga kita ketikkan di kolom nominal sebesar 5 juta. Kemudian dapat tekan tombol simpan atau simpan dan baru. Kita coba untuk tekan tombol simpan dan baru. Lalu langkah selanjutnya adalah melakukan pembelanjaan aset lancar. Masih menggunakan menu yang sama, yaitu menu kas bank dan giro. Sekarang kita akan membuat transaksi kas dengan mutasi keluar. Isikan tanggal bukti, yaitu tanggal 31 Desember 2023. Kemudian pada field akun, kita isikan akun kas kecil 2. Lalu pada kolom akun lawan, kita pilih perlengkapan yang merupakan akun dari grup aset lancar. Pada contoh soal, saldo perlengkapan adalah sebesar 5 juta, sehingga kita ketikkan di kolom nominal sebesar angka 5 juta. Kemudian dapat tekan tombol simpan pada bagian atas atau simpan dan baru. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pemindahan saldo dari kas kecil 2 ke kas kecil atau akun kas bank lainnya. Masih menggunakan menu yang sama, yaitu kas bank dan giro. Pada field akun, isikan akun kas kecil 2. Kemudian akun lawan, kita dapat isikan akun kas kecil 1 yang merupakan akun dari grup aset lancar. Kita dapat pilih dengan cara tekan tanda panah bawah atau dapat ketikkan di kolom akun lawan. Pada contoh soal, saldo kas kecil adalah sebesar 1 juta, sehingga di kolom nominal kita dapat ketikkan sebesar 1 juta. Kemudian dapat tekan tombol simpan pada bagian atas atau tekan tombol F4 pada keyboard. Lalu langkah selanjutnya yaitu menambah piutang per pelanggan dengan cara buka menu inventory lalu penjualan. Isikan tanggal bukti terlebih dahulu, yaitu tanggal 31 Desember 2023. Kemudian pilih pelanggan A. Setelah pelanggan A dipilih, untuk transaksi saldo awal, pastikan TOP lebih dari 0 pada bagian kanan atas. Pastikan atau ubah PPN menjadi 0%, supaya nominal saldo awal piutang tidak berlebih. Pada bagian tengah layar, tekan dan gunakan tab pendapatan lain. Pada tab pendapatan lain, terdapat kolom keterangan pendapatan. Kita ketikkan saldo awal. Pada contoh soal, saldo piutang pelanggan A adalah sebesar 1.300.000. Sehingga kita ketikkan di kolom nominal sebesar 1.300.000. Kemudian dapat tekan tombol simpan pada bagian atas, atau tekan tombol F4 pada keyboard. Lalu kita dapat ulangi langkah-langkah yang sebelumnya di menu penjualan ini untuk menambahkan pelanggan B dengan nominal sebesar 700.000.
tekan tombol baru atau F1 pada keyboard. Kemudian isikan tanggal bukti, yaitu tanggal 31 Desember 2023. Kemudian pilih pelanggan B, lalu pastikan TOP lebih dari 0. Kemudian pada bagian kanan atas, pastikan atau ubah PPN menjadi 0%, supaya nominal saldo awal piutang tidak berlebih. Pada bagian tengah layar, di kolom keterangan pendapatan, kita ketikkan saldo awal. Pada contoh soal, pelanggan B adalah 700.000. Sehingga kita ketikkan di kolom nominal sebesar 700.000. Kemudian dapat tekan simpan atau tekan F4 pada keyboard. Langkah selanjutnya yaitu menambahkan hutang per pemasok. Langkah untuk menambahkan hutang tidak berbeda dengan cara menambahkan piutang per pelanggan. Dengan cara buka menu inventory, kemudian menu pembelian, isikan tanggal bukti yaitu tanggal 1 Desember 2023, kemudian pilih pemasok A. Setelah pemasok A dipilih, untuk transaksi saldo awal, pastikan TOP lebih dari 0. Jika masih 0, silahkan ganti menjadi 21 hari. Pada bagian kanan atas, pastikan atau ubah PPN menjadi 0%, supaya nominal saldo awal hutang tidak berlebih. Pada bagian tengah layar, tekan dan gunakan tab biaya lain. Pada tab biaya lain ini terdapat kolom keterangan biaya. Kita dapat ketikkan saldo awal. Pada contoh soal, hutang pemasok A adalah sebesar 2.500.000, sehingga kita dapat ketikkan di kolom nominal sebesar 2.500.000. Kemudian tekan tombol simpan pada bagian atas atau dapat tekan tombol F4 pada keyboard. Lalu kita akan mengulangi langkah-langkah yang sebelumnya di menu pembelian ini untuk menambahkan pemasok B dengan nominal 1.500.000. Kita dapat tekan tombol baru atau F1 pada keyboard, lalu isikan tanggal bukti, yaitu tanggal 31 Desember 2023, kemudian pilih pemasok B, dan pastikan TOP adalah 21 hari. Kemudian pada PPN ini adalah 0%, supaya nominal saldo awal hutang tidak berlebih. Pada bagian tengah layar ini tetap menggunakan tab yang sama, yaitu tab biaya lain, dan di kolom keterangan biaya ini kita dapat ketikkan saldo awal. Untuk pemasok B pada contoh soal yaitu 1.500.000, sehingga kita dapat ketikkan di kolom nominal sebesar 1.500.000. Kemudian tekan tombol simpan atau tombol F4 pada keyboard. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menambahkan saldo persediaan per kode stok. Tetap menggunakan menu yang sama, yaitu menu pembelian ini. Jika layar masih terbuka dan terisi dengan data transaksi sebelumnya, tekan tombol baru atau F1 pada keyboard. Isikan tanggal bukti, yaitu tanggal 31 Desember 2023. Kita dapat pilih salah satu pemasok, misalnya pemasok A. Untuk kali ini, pastikan TOP adalah 0. Jika field TOP masih terisi 21 hari, Anda dapat menggantinya menjadi 0 hari. Di bawah field TOP terdapat field akun kas bank. Kita isikan field tersebut dengan akun kas kecil 2. Dan pastikan PPN adalah 0% supaya saldo awal stok tidak berlebih. Sekarang pada bagian tengah layar, tekan dan gunakan tab barang. Pada bagian tab barang, kita belanjakan barang-barang dengan jumlah serta nominal persatuannya untuk masing-masing kode barang. Pada kolom nama barang, kita pilih stok A dengan jumlah 5 piece dengan harga Rp300.000. Lalu kita tambahkan barang stok B dengan jumlah 5 piece dan harga sebesar Rp100.000. Jika sudah, pada bagian kanan bawah atau footer, subtotal adalah 2 juta dengan PPN 0%, sehingga total akhir sebesar Rp2 juta. Kemudian dapat tekan tombol simpan atau F4 pada keyboard. Langkah selanjutnya yaitu menambahkan laba ditahan. Pengisian saldo untuk laba ditahan dilakukan paling akhir, supaya menetralkan jurnal yang timbul dari transaksi-transaksi semu yang telah kita buat tadi. Terlebih dahulu, buka menu laporan, akuntan, lalu neraca. Pada bagian kiri, tekan tombol tampilkan laporan, lalu pada bagian atas laporan akan terlihat saldo kas kecil 2. Jika Anda mengikuti contoh soal, maka saldo kas kecil 2 sebesar minus 3 juta. Kemudian buka menu keuangan, lalu kas bank dan giro. Buatlah transaksi kas dengan mutasi masuk. Isikan tanggal bukti yaitu tanggal 31 Desember 2023. Pada field akun ini kita isikan kas kecil 2. Lalu pada kolom akun lawan kita dapat isikan akun laba ditahan dengan nominal 3 juta. Setelah terisi semua, dapat tekan tombol simpan atau F4 pada keyboard. Lalu buka kembali menu laporan,
akuntan, lalu neraca. Kemudian tekan tambahkan laporan. Pengisian saldo awal selesai apabila saldo kas kecil 2 sudah menjadi 0 dan saldo-saldo akun lainnya sudah sesuai. Sekian pembahasan tentang cara pengisian saldo awal dengan program Trade Solution. Pasifik, solusi untuk kesuksesan bisnis Anda.